Shalom warga kerajaan, jumpa lagi dalam program Household of Faith. Kami bersuka cita bisa menjumpai Anda pada saat ini, dan kami akan menyampaikan satu topik yang seringkali banyak disalah mengerti, banyak disalahgunakan, dan menyebabkan seseorang yang mengira hidupnya dalam kebenaran ternyata sama sekali tidak. Topik tentang apa itu? Otoritas. Kita bahas ini karena sekarang lagi marak ya. Benar. Ada YouTube atau podcast yang menyatakan kita nggak perlu tunduk kepada otoritas, Betul. kita langsung aja pada Tuhan, gitu Ya. kan. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris bagus sekali, dikatakan demikian: the precious gift from God to mankind is free will. Pemberian yang terbaik, yang berharga, yang Tuhan berikan kepada manusia adalah kehendak bebas. Tapi the dangerous gift from God to mankind is free will also. Pemberian yang paling berbahaya yang Tuhan berikan kepada manusia adalah kehendak bebas. Kenapa? Kalau kehendak bebas itu kalau dipakai untuk hal yang sesuai firman, tunduk kepada Tuhan, jadi kepada berkat, otoritas, ya. kepada otoritas yang Tuhan tetapkan, oke, bagus. Tapi kalau kehendak bebas kita gunakan untuk tidak tunduk pada otoritas, itu akan berbahaya sungguh-sungguh. Nah, maka itu kita akan melihat sebuah contoh bagaimana kita akan mengenal otoritas yang sah versus otoritas yang tidak sah atau illegal power. Kita belajar dari siapa soal otoritas, soal wewenang ini. Tapi mungkin kita harus tahu lebih dulu apa sih sebetulnya otoritas itu, wewenang itu. Iya. Wewenang atau otoritas kalau dalam kata Yunani sering dipakai adalah exousia. Ayat yang mendasarinya salah satunya itu terdapat di dalam Matius 28 ayat 18. Firman Tuhan mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Baik di surga maupun yang di bumi. Nah, kata kuasa di situ adalah exousia. Exousia itu apa? Exousia adalah otoritas atau wewenang untuk melepaskan kuasa sehingga kuasa itu sah. Jadi kalau intinya ketika kita belajar tunduk pada otoritas, kita menerima exousia sehingga kuasa yang kita berikan itu sifatnya adalah sah. Ya, banyak orang mendambakan kuasa, tapi sebaiknya Anda mengerti tentang prinsip otoritas dulu, sehingga Anda bisa melepaskan kuasa secara sah, secara resmi. Teladan utamanya siapa? Teladan utamanya pastinya Tuhan Yesus Kristus. Jadi di muka bumi ini pun Yesus melakukan segala sesuatu setelah dia mendapatkan otoritas. Benar. Ya. Nah, bayangkan dia datang sebagai manusia 100%, tapi juga datang sebagai Allah 100%. Dalam kemanusiaan 100%, dia sengaja menundukkan diri kepada kedua orang tuanya. Ya. Yusuf dan Maria. Dalam Injil Lukas pasal kedua ayat ke-51 dan 52, di sana dikatakan bahwa Yesus Kristus setelah pulang dari Bait Allah itu harus mengikuti pendidikan ala Yahudi. Nah, tentunya pasti dia tunduk pada otoritas karena harus mengikuti apa yang dilakukan orang Yahudi pada waktu itu, walaupun tidak tertulis secara langsung. Tapi pola pendidikan Yahudi itu harus lewati sekolah. Setara SD disebut Bet Sefer, setara SMP disebut sebagai Bar Mitzvah, lalu setara SMA disebut Bet Talmud, dan dia masuk jenjang perguruan tinggi karena dia lulus sebagai rabi. Itu harus lewati proses kuliah yang disebut Bet Midrash, tempat namanya Bet Midrash. Itu 10 tahun kuliah. Jadi kalau diukur seperti doktor gitu ya, dokter teologi. Dan kemudian dia setelah lulus pun dia tetap merendahkan diri, tunduk pada otoritas kepada seorang yang disebut Yohanes Pembaptis. Yesus harus memberi diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ya, yang adalah sepupunya sendiri, usia Yohanes 6 bulan lebih tua, dan dari Nazaret menuju ke Sungai Yordan menempuh perjalanan kurang lebih 110 km. Yesus tidak langsung terjun ke pelayanan, tapi dia
berkata kepada Yohanes, baptis aku. Yohanes sampai sungkan, dia berkata, bukannya aku yang baptis kamu, tapi kamu yang membaptis aku. Tapi Yesus mengatakan bahwa mari lakukan ini karena mengikuti kehendak Bapa, mentaati firman Tuhan. Nah, ini suatu bukti bahwa Yesus mau menundukkan diri kepada manusia yang namanya Yohanes Pembaptis. Dan kita lihat sifat-sifat dari kalau seseorang itu ngerti terhadap tunduk taat kepada otoritas. Apa yang terjadi pada waktu Yesus keluar dari air setelah dibaptis? Firman Tuhan berkata, terbukalah langit dan kemudian ada Roh Kudus turun dan kemudian ada yang menyatakan bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi kalau kita melihat kalau seseorang itu mengerti kepada siapa otoritasnya, menghormati, tunduk dan taat, maka yang terjadi pertama adalah langit terbuka. Benar. Ada perkenanan, ada berkat, promosi. Dikatakan inilah anak yang aku berkenan gitu ya. Jadi ada promosi. Nah, jadi kita bisa melihat ketika kita tunduk kepada otoritas, itu sangat penting karena otoritas itu adalah tempat yang paling aman, ya, di mana kita bisa berlindung di atasnya dan kita bisa menjadi sesuatu yang seperti yang Tuhan inginkan. Dan ketiadaan ketundukan pada otoritas itu justru mengundang bahaya. Contoh kalau kita pakai payung. Payung itu ibarat otoritas ya. Mudah digambarkan. Di atas kepala kita ini ada payung, lalu ada hujan turun. Kita tidak akan kena hujan karena ada payung. Payung ini bicara tunduk pada otoritas. Ya, serangan iblis dalam bentuk hujan itu tidak akan pernah menguasai kita semua. Ada satu perlindungan spesial yang Tuhan berikan kepada mereka yang belajar tunduk pada otoritas itu sendiri. Itu. Kalau kita pelajarin juga lebih lanjut, kronologisnya kita lihat, kenapa ya kok justru Tuhan Yesus itu dibaptis terlebih dahulu, baru firman Tuhan berkata dia diutus oleh Roh kepada gurun. Benar. Ya, kita untuk melihat, apa? Untuk apa? Dicobai oleh iblis. Iya. Wow, perhatikan baik-baik. Jangan pernah menghadapi kuasa kegelapan tanpa tunduk pada otoritas. Iya. Itu akan sangat berbahaya buat setiap kita. Tapi Tuhan Yesus justru dia tunduk kepada otoritas manusia, dan kemudian memberi diri tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, mengalami kemenangan melawan kuasa iblis. Jadi dari sini kita belajar bahwa Yesus pun sebagai manusia, dia menundukkan diri kepada manusia. Makanya tidak benar kalau dinyatakan yang sekarang mengatakan, oh enggak perlu tunduk pada otoritas di atas kita, kepada suami, anak kepada orang tua, di pekerjaan mungkin kepada pemimpin kita, di sekolah kepada guru, di gereja kepada gembala. Nggak usah, langsung aja kepada Tuhan. Tidak, Yesus sebagai manusia, dia memberi teladan tunduk kepada otoritas di atasnya, yang pada waktu itu adalah Yohanes. Dan Alkitab menjelaskan bahwa dalam keluarga pun ada tatanannya, ada struktur organisasi yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh setiap pasangan suami istri. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-1 Korintus 11 mengatakan bahwa hierarkinya, susunannya adalah Allah Bapa, lalu Yesus Kristus, lalu suami, istri, dan kemudian anak-anak. Nah, garis dari atas ke bawah itu adalah garis yang disebut garis melindungi, garis mengasihi. Tapi garis dari bawah ke atas adalah garis penundukan diri, garis menghormati. Jadi kita bisa melihat bagaimana contoh praktis di dalam satu rumah. Saya mengajak anak-anak muda kita, anak-anak belajar tunduk taat kepada orang tuamu. Ya, karena demikian yang diamalkan oleh firman Tuhan, bahkan ada yang disebut dengan double blessing. Kitab Efesus menyatakan bahwa dalam Efesus pasal yang ke-6 dari ayat 1 sampai ke-4, kalau anak-anak tunduk hormat kepada orang tua, maka akan ada 2 berkat. Mereka akan berbahagia dan panjang umur di bumi ini. Luar biasa. Banyak orang coba bahagia tapi tidak panjang umur. Ada orang yang panjang umur tapi tidak bahagia. Tapi kalau kita anak-anak belajar tunduk kepada otoritas orang tua, maka ada berkat double yang Tuhan sediakan. Berkat yaitu berbahagia sekaligus panjang umurnya di planet bumi ini. Iya, yang seringkali tapi menjadi masalah adalah
otoritas di atas kita itu kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita, pikiran kita. Aduh, yang diminta kok sesuatu yang nggak enak ya. Nah, kita perlu belajar saat ini begini. Justru otoritas itu diizinkan Tuhan untuk membawa kita masuk dalam sekolah. Di mana sekolah itu memberi kita pelajaran supaya kita justru bisa lebih maksimal. Benar. Kita belajar dari dua tokoh dalam firman Tuhan. Yang pertama adalah Daud. Daud kalau kita tahu kisahnya, dia tuh bahkan gak disayang oleh orang tuanya. Benar, Mazmur 27 ayat 10 mengatakan, sekalipun kedua orang tuaku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Pada waktu Nabi Samuel datang ke tempatnya untuk mengurapi anak pertama, kontestan ini ya, kedua, terus pada waktu sampai ke semua anaknya itu ndak ada yang memenuhi kualifikasi dari Nabi Samuel. Bapaknya cuma terdiam aja, nggak punya inisiatif, bilang, oh masih ada anakku lagi satu, enggak, bapaknya diam aja. Tapi akhirnya Nabi Samuel berkata, hanya inikah anakmu? Oh masih ada di padang gurun. Itu pun jawabannya cuma cukup seperti itu. Tapi Nabi Samuel pun yang berkata, panggillah dia. Dari sini kita melihat memang bapaknya Isai nggak sayang kepada Daud. Kemudian suatu kisah pula, Isai ini menyuruh Daud, pergilah ke medan peperangan, lihatlah kakak-kakakmu, bawalah makanan kepada kakak-kakakmu. Semua yang dikatakan oleh Isai ini adalah semua tentang kakak-kakaknya. Tapi apa yang dilakukan Daud? Daud taat, dia bersegera. Pada waktu bapaknya menyuruh membawa makanan, dia bersegera. Dan apa yang akan terjadi? Justru ketika dia bersegera, dia ketemu Goliat dan merupakan promosi buat Daud. Yang kedua adalah Yusuf. Dia taat kepada Potifar yang mau nggak mau membawa dia ke penjara. Tapi di penjara merupakan sekolah di mana dia di situ belajar mengembangkan apa? Manajemen. Betul. Sehingga ketika dia dipromosi, ketemu oleh Firaun dan dia menjadi perdana menteri, dia bisa melakukan semuanya dengan baik. Sudah melewati proses. Ingat, proses akan membawa kepada progres. Dan dalam proses jangan pernah protes. Mau pilih proses atau protes? Kalau Anda pilih proses, Anda akan mengalami progres dalam kehidupan iman percaya Anda. Belajar, proses, tunduk pada otoritas, sekalipun otoritas di atas kita seringkali belum sempurna. Itu membawa kita semakin diproses, menyerupai seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Yesus pun mengalami proses. Pemimpin-pemimpin besar di Alkitab pun semua mengalami proses. Bersedialah untuk diproses. Belajar tunduk pada otoritas. Sebelum lebih jauh, kita nikmati dulu sajian dari Fox Cafe di Joglo, Jakarta Barat. Haleluya. Kami punya kisah yang cukup unik juga, bicara tentang otoritas kadang-kadang nggak enak nyuruhnya, tapi ketika kita taat justru itu merupakan sekolah dan menjadi berkat. Benar. Suatu kali Bapak Gembala senior kami memanggil suami saya bahwa kamu harus melanjutkan sekolah untuk master. Dimana pada waktu itu master teologi. Kami sudah posisi di Jakarta dan untuk ngambil master itu harus ke Bali sebulan sekali. Pastinya biaya, waktu, upaya yang cukup luar biasa. Nah, singkat cerita, setelah selesai lulus master, Bapak Gembala kembali memanggil suami saya. Dia bilang, tidak cukup untuk master karena kita juga akan membuka sekolah teologi di gereja dan dibutuhkan syarat harus ada 10 doktor. Istilahnya nih kalau kita mau ngomong maksud lo gitu kan, suruh kembali untuk menjadi doktor. Dan akhirnya suami saya taat. Ingat ya bahwa otoritas tuh kadang-kadang meminta sesuatu yang nggak enak menurut daging kita. Dan dokternya juga ambil di luar kota, di mana sebulan sekali butuh beberapa hari, butuh beberapa harus hari kuliah, meninggalkan keluarga.
Waktu itu sih secara daging nggak enak sih, sempet lah kayak mau protes-protes gitu ya. Tapi kan dibilang waktu proses nggak boleh protes. Karena kalau protes nggak ada progres. Benar. Apakah yang terjadi? Singkat cerita lulus doktorat, setelah diwisuda, berselang berapa tahun kemudian ketika kami ada di suatu sinode GBI namanya, kemudian oleh ketua umum, suami saya dipanggil dan ternyata diminta bantuan untuk menjadi salah satu ketua bagian teologi. Ketua bidang teologi. Ketua bidang teologi. Bayangkan kalau saya tidak belajar mengambil pendidikan yang lebih tinggi, tentunya kepercayaan itu tidak akan pernah datang. Iya, akhirnya di sini kita bisa melihat bahwa otoritas itu memang diizinkan. Nah, selanjutnya kita akan belajar gimana sih kalau sekarang seandainya otoritas itu menyalahgunakan kekuasaan. Dia berbuat salah. Berbuat salah. Contoh sehari-hari dalam suami istri kita melihat Abraham. Kita tahu ceritanya bahwa Abraham itu bilang nih sama Sarah, karena dia takut ya kalau misalnya raja suka sama dia dan ternyata raja ada dua raja ya, Abimelek dan Firaun. Kalau dia suka ternyata tahu kalau ini suaminya, wah gawat, bisa-bisa dibunuh. Singkat cerita mereka bersepakat bilang belum bersuami. Dua-dua raja ini bener aja jatuh cinta sama Sarah. Padahal sudah mak-mak. Iya. Mak-mak ya. Nih bayangkan kalau istri-istri di rumah pasti sakitnya tuh di sini ya. Dan perlu diketahui ternyata Abraham itu sudah terima maharnya dari Abimelek. Dia menerima lembu domba, kambing, semuanya pemberian-pemberian. Nah, yang saya mau tanyakan adalah seperti ini. Sarah melakukan itu karena dia taat kepada suaminya. Tapi kalau suaminya melakukan hal yang salah, bagaimana? Bagaimanakah sekarang? Nah, buat para wanita pasti protes dong. Dan pastinya takut karena yang namanya dinikahin, ini sudah terima uang mahar, pasti kan mohon maaf permisi, pasti dibawa kamar. Pasti ditidurin kan. Tapi firman Tuhan berkata dengan jelas dikatakan bahwa justru Tuhan itu membela Sarah. Firman Tuhan berkata tidak sampai Sarah itu ditidurin. Tuhan berkata bahwa Tuhan mencegah Raja Abimelek. Kalau sampai kamu menidurin perempuan ini, maka seluruh isi kerajaanmu kamu akan menimpa tulah-tulah itu tadi. Jadi Tuhan itu yang membela Sarah. Tuhan berperkara kepada Sarah. Jadi di sini kita lihat kalau kita melakukan hal yang benar, tunduk, tapi ternyata pemimpin melakukan hal yang salah, Tuhan yang akan bertindak dengan cara Tuhan. Tapi ingat, Tuhan bela kita. Nah, selanjutnya adalah gini. Kalau begitu, boleh nggak sih kita itu mengingatkan otoritas yang salah, menasehati otoritas yang salah? Boleh. Firman Tuhan berkata, teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Hanya kita belajar caranya, cara yang benar. Ingat nggak pada waktu Harun dan Miriam itu mengingatkan Musa, karena Musa memang berbuat salah, karena Musa ini menikahi perempuan Kus, gitu ya. Cuman yang dimasalahkan adalah mereka mengatai Musa. Yang tidak berkenan adalah mereka mengatai. Responnya negatif. Boleh kita mengingatkan, tapi ingat respon kita harus hormat dan benar, bukan mengatai. Tapi selanjutnya kita melihat Tuhan marah banget kepada Korah dan kawanannya. Bahkan Tuhan menghukum mereka sehingga bumi dibukakan, mereka mati, mereka masuk ke dalam bumi, bumi ditutup dan mereka mati. Karena apa? Karena ternyata Korah ini bukan hanya mengatai, mereka mengajak kawanan untuk bersungut-sungut, gosipin, memberontak, ngedumel di belakang. Kalau sekarang mungkin taruh di medsos ya, aduh gimana itu gembalaku, suamiku, laki gue ya, istrinya orang Jakarta. Nah, Tuhan tidak berkenan dengan cara-cara seperti itu. Ya, ingat Tuhan pasti bela bagi orang-orang yang mau belajar tunduk pada otoritas, dan jangan takut ketika otoritas berbuat kesalahan. Maka kita boleh untuk bisa datang empat mata dulu, memberitahukan bahwa sesuatu yang tidak benar telah terjadi, ya, dan itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan melihat, tentunya saya akan berbicara kepada para pemegang otoritas.
Seperti saya sebagai suami, ataupun sebagai pemimpin gembala, ataupun semua saudara yang memegang otoritas dan saudara dipercayakan dengan orang-orang yang ada di bawah saudara. Maka yang pertama yang paling penting yang harus ada pada kita adalah kita harus memiliki rasa aman di dalam diri kita. Sebab pakar leadership, seorang pakar namanya John Maxwell, pernah menulis satu buku, Equip namanya. Dia bilang bahwa hal terbesar, masalah terbesar dalam gereja sekalipun, itu bukan masalah struktur organisasinya atau bahkan doktrinal. Walaupun dua-duanya bisa punya masalah ya, bermasalah. Tapi masalah yang paling utama adalah bila didapati bahwa seorang pemimpin disebut punya perasaan yang disebut insecure. Insecurity the leaders. Perasaan tidak aman daripada merasa tersaingi gitu para ya. pemimpin, merasa tersaingi. Ya. Mari kita belajar memiliki rasa aman. Caranya bagaimana? Tentu biarkan Kristus jadi raja dalam hidup kita. Iya. Dan belajar untuk menerima keberadaan diri kita. Berdamai dengan Tuhan, lalu berdamai dengan diri kita sendiri. Dan ingat, ada identitas keserupaan Kristus di dalam kita. Identitas berikutnya, kita diciptakan supaya kita menjadi bangsa yang terpilih, imamat rajaani, bangsa kudus, umat kepunyaan Tuhan. Ya, kita ini harus memiliki rasa aman terhadap diri kita sendiri. Tetapi juga selain memiliki rasa aman, hati-hati. Rupanya sekarang ada yang disebut dengan praktek sihir modern. Kalau dulu sihir modern itu kan jampi-jampi, ya, guna-guna, ya, nggak tahu gimana tuh, humpila, humpimpa, laikum gambreng, itu mainan anak-anak ya. Entah apa tuh simsalabim, apa abrakadabra atau apa. Tapi sekarang ada pengertian sihir secara modern. Sihir modern itu apa? Ada 3 bentuk wujudnya. Yang pertama adalah dominasi. Nah, mari hati-hati kepada para pemegang otoritas, suami ataupun gembala atau siapapun kita yang memegang otoritas, pemimpin perusahaan atau siapapun kita, bos. Mari kita jangan pernah mendominasi. Dominasi itu sebenarnya adalah praktek sihir. Kita selalu suka untuk setir seseorang, mengendalikan seseorang sampai orang itu seperti robot jadinya. Tidak punya hak untuk bisa menentukan arahnya dengan baik dan kemudian tidak punya hak untuk banyak bicara, mengeluarkan pendapat. Jadi kemudian kita melihat segala sesuatu. Contoh di Alkitab bagaimana seorang perempuan bernama Isabel. Apa yang dilakukan dia? Pada waktu suaminya Raja Ahab itu kepingin kebun anggur nih, kebun anggurnya Nabot gitu ya. Milik orang lain. Milik orang lain, tapi suaminya Nabot itu pada waktu ke sana Nabot bilang nggak bisa, ini karena ini udah warisan dari generasi ke generasi. Terus pulanglah si raja ini dengan wajahnya nggak enak gitu. Pada waktu ketemu sama Isabel, dia bilang, kenapa kamu bersusah hati? Dia bilang alasan tersebut, tenang kan kamu raja. Nah, jadi pola pikirnya adalah dia mendominasi dengan kekuasaannya, mau menekan, menyalahgunakan kekuasaan dengan cara mendominasi, dan akibatnya adalah kebun tersebut direbut. Nah, ini tidak benar. Ini hati-hati dengan praktek dominasi. Berikutnya praktek yang berbahaya adalah praktek manipulasi. Nah, kita bahkan sebagai hamba Tuhan hati-hati, jangan sampai menggunakan ayat firman Tuhan kita manipulasi jemaat dengan menggunakan firman Tuhan. Suami memanipulasi istri juga, termasuk memanipulasi dalam hubungan seksual suami istri dan sebagainya. Itu adalah bentuk daripada sihir modern ini. Dan itu tidak boleh ada terjadi kepada pemegang-pemegang otoritas. Makanya kita harus tetap jaga agar supaya kita ini berpadanan senantiasa dengan firman Tuhan. Nah, setelah itu kita melihat di dalam firman Tuhan bagaimana contoh Imam Eli, anak-anaknya, ya, Hofni dan Pinehas, memanipulasi korban-korban persembahan yang sebenarnya untuk Tuhan, dipakai untuk kepentingan diri sendiri, untuk menggemukkan diri sendiri. Maka itu mari kita kembali kepada firman Tuhan dan bertobat, ya, memanipulasi istri, memanipulasi anak-anak kita, memanipulasi jemaat menggunakan firman Tuhan. Itu sesungguhnya adalah praktek sihir modern yang harus
tidak boleh bekerja kepada para pemegang otoritas. Dan yang terakhir tentunya adalah hati-hati terhadap praktek intimidasi. Nah, intimidasi itu adalah karya roh jahat. Intimidasi sepenuhnya di belakangnya ada kuasa kegelapan. Dan intimidasi ini ya cara Isabel tentunya ya tadi. Ya, mengintimidasi, bahkan seorang nabi besar bernama Elia pun bisa ketakutan dengan ancaman yang diberikannya. Sampai lari menuju ke Gunung Horeb. Perhatikan baik-baik para pemirsa Household of Faith. Ya, jangan juga kita mengikuti dan mengizinkan intimidasi pada si jahat yang mengatakan bahwa kamu jelek, kamu tidak layak, kamu tidak benar dan sebagainya. Mari kita tutup telinga kita dari perkataan intimidasi. Lebih percayalah apa yang firman Tuhan katakan tentang Anda. Lebih daripada apa yang dunia katakan tentang Anda. Lebih daripada apa yang diri Anda katakan tentang Anda. Ketika kita mempercayai kebenaran firman Tuhan, kita akan terhindar dari segala bentuk praktek intimidasi. Dan dengan demikian, kepemimpinan kita disebut legal power. Sebab ada illegal power, ya, di mana kita tidak tunduk pada otoritas, lalu kemudian kita bisa mengusir setan, bisa bernubuat, bisa melakukan mukjizat. Tapi Tuhan berkata dalam Matius 7 ayat 23, aku tidak pernah mengenal kamu. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan, anomia, adalah mereka yang tidak bisa tunduk taat kepada otoritas, sekaligus mereka yang menabrak kebenaran firman Tuhan, dan mereka disebut orang. Jadi mereka tetap masih bisa melakukan kuasa ya. Kuasa tapi ilegal. Tidak sah di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa buat para pemirsa Household of Faith. Mari kita belajar untuk tunduk pada otoritas. Dan bagi pemegang otoritas, mari kita tetap benar menggunakannya. Tidak terjebak dengan praktek sihir. Supaya dengan demikian semua yang mengalir otoritas exousia mengalirkan dunamis, kuasa yang legal dalam diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sesi ini. Ampunilah kalau kami sebagai suami atau sebagai pemimpin perusahaan, jemaat apapun, kami pernah melakukan praktek sihir, di mana kami melakukan dominasi, manipulasi, bahkan intimidasi. Ampuni kesalahan kami, bahkan tidak memiliki rasa aman. Tapi lewat kebenaran ini, beri kami rasa aman. Lepaskan kami dari segala bentuk praktek sihir. Kami belajar tunduk pada otoritas Yesus Kristus. Dan otoritas yang Tuhan tempatkan di atas kami. Supaya dengan demikian ketika kami tunduk pada otoritas, kami menerima otoritas. Dan kami boleh melepaskan kuasa yang sah. Berkati setiap keluarga, supaya pemerintahan order, kingdom order ini terjadi dalam setiap keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari praktekkan otoritas dengan cara yang benar dan lepaskan kuasa secara sah, legal. Nikmati sajian daripada Fox Coffee di bilangan Joglo, Jakarta Barat. Sampai jumpa. Puji Tuhan.